ilmu pelet seperti semar mesem atau jaran goyang, karena jujur bapakku sendiri itu paranormal. Kenal kan, cukup terkenal dulu kan? Dulu terkenal. Karena ini kan, apa dia katanya disambar petir, habis itu hidup lagi kan? Dilangkain sama muridnya. Nah itu terkadang yang tidak masuk akal itu yang begitu. Nah itu tuh memang beneran. Benar. Tadi real. Dia punya keris juga tuh. Disambar petir beneran. Dia disambar petir beneran. Meninggal dong. Tapi dia punya murid. Muridnya di Jakarta. Bincang. Itu masih katanya kan? Bukan. Kalau dia pas mati itu real. Kesambar petir itu real. Emang udah perjanjian dari sana itu matinya itu bukan karena mati waktunya gitu. Perjanjian dari mana tuh? Ya perjanjian dari ini dialah dari dia sama Tuhan. Bukan, dia sama jinnya mungkin. Ya. Oh, ibaratnya dia udah nyerahin jiwanya sama jin tersebut kayak film. Kesaktian yang dia punya itu dia punya janji sama Ratu Pantai Selatan katanya. Mati kita. Katanya. Dia mati itu kan ada dua pilihan, mengorbankan keturunan atau diri dia sendiri. Jadi cuman tentang dunia perdukunan kah? Dunia ilmu perdukunan. Jadi topiknya itu sebenarnya percaya atau tidak atau enggaknya kau sama ini, sama dukun-dukun ya, sama ilmu ini, santet, sama ilmu-ilmu pada zaman dulu lah. Itu kan hanya cerita rakyat, bro. Ya, kan kayak ilmu jarang goyang tuh kan. Ilmu jarang goyang tuh itu kan katanya wow, kalau zaman sekarang kan orang bilang itu kan wow. Mungkin bisa jadi kan dulu tuh beda. Efeknya tuh nggak se-wow yang diceritakan sekarang. Zaman dulu mungkin hanya sekedar kayak semacam apa gitu kan, untuk apa lebih kepada persepsi aja, mengubah persepsi. Karena yang bicara tadi siapa, kayak gitu kan. Nah, cuman kan itu kan ceritakan orang-orang zaman sekarang kan, kalau dimintain bukti dengan hal-hal seperti itu kan selalu katanya. Ya. Sebenarnya ya benar. Iya kan? Benar. Sebenarnya kalau masalah kayak gitu aku setuju. Karena terkadang itu sama dengan budaya lah. Ya cerita rakyat atau mungkin sama dengan seperti apa sih namanya kalau zaman dulu tuh kayak kejawen gitu, apa namanya? Iya, ilmu kejawen. Kepercayaan. Ya, kepercayaan lah. Dia lebih ngarah-ngarah ke gaib-gaiban juga. Ke mistis, ke gaib. Ya kita percaya. Sebagai muslim pun sebenarnya kan kita harus percaya gaib ya. Iya, gaib tapi yang bukan, gimana dulu. Benar. Jadi bukan gaib yang hanya yang seperti diceritakan. Seperti ilmu santet atau mungkin ilmu pelet. Mungkin ada, tapi tidak se ekstrim itu. Karena menurut saya, kalau ilmu santet itu sendiri yang pernah saya temui ya, kita nggak tahu juga yang di luar sana itu emang benar-benar ada atau enggak, tapi yang pernah saya temui dan benar-benar nyata adanya itu ilmu santet itu sebenarnya bukan sebuah ilmu yang diterbangkan terus nyampe ke seseorang, tapi lebih ke sebuah racun atau ramuan yang dituangkan ke dalam minuman melalui seseorang juga yang mungkin awalnya mereka tidak kenal, lalu si pelaku ini pura-pura kenal, so akrab atau dengan modus-modus dia lah. Kalau itu kan itu udah ini juga sih, apa? Saya pernah dengar nonton videonya si Marcel Sulap Merah. Nah, dia ngomongnya juga gitu. Ya, benar. Jadi kalau untuk yang seperti itu menurut saya lebih ke racun lah ya, bukan santet. Kalau yang kayak ke mereka tunjukkan atau cerita yang pernah
tunjukkan. Atau mungkin ada beberapa dukun yang biasanya mengobati pasiennya itu keluar paku, itu seperti yang ditunjukkan si Marcel lah, udah kebongkar semua lah kan. Untuk benar atau tidaknya ya saya juga tidak tahu sih, tidak terlalu memahami tentang itu, tidak juga terlalu tidak percaya. Tapi kalau dibilang ya namanya kita di era sekarang, kalau kita ngedengerin cerita kayak gitu kayaknya alah gitu kan. Kayak apa ya, bener sih gitu, masih ada apa enggak sih yang kayak gitu. Kalaupun intinya kalau orang tua kita yang cerita atau mungkin orang-orang sekarang yang bercerita, kayak kita tuh cuma ngedengerinnya yang dulu pun kita nggak pernah ngelihat faktanya gitu loh. Iya kan, yang kita lihat cuman cerita, dengerin kehebatan ilmu ini seperti ini. Kita bukan nggak percaya dengan budaya ya, bukan nggak percaya dengan budaya yang mereka ceritakan. Cuman menurut saya kayak terlalu berlebihan aja dalam menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Itu kan yang saya katakan tadi sebelum kita mulai tadi. Ya, kenapa diulang? Makanya iya, ini kan tadi kita udah ngebahas ya. Terus kan di situ ada mungkin kesalahan saya yang ngomong kayak saya tidak setuju dengan itu. Ada memang dulu. Yang saya percaya itu ada, tapi memang nggak sedahsyat ini. Tadi kan kita pembahasannya ada atau tidak ada kan. Awalnya ada atau tidak ada. Tapi setelah saya menceritakan cerita sedahsyatnya itu ilmu pelet, seperti Semar Mesem atau Jarang Goyang, baru Anda Semar Mesem sama Jarang Goyang. Ya, Jarang Goyang. Itu tuh apa tuh? Itu sejenis ilmu pelet yang menurut ceritanya itu lebih ya ilmu pelet yang paling dahsyat lah dibanding ilmu pelet lain. Itu. Ya, menurut cerita lah ya, menurut cerita. Ya, tapi pada faktanya benar kalau sampean berpikir bahwa sampai saat ini belum nemuin gitu loh faktanya atau ada yang ngalamin hal seperti itu, ya kan? Mungkin kalau di film atau di cerita gitu memang udah ada gitu. Saya juga nggak bisa mengklaim, walaupun saya bilang saya percaya bahwa ilmu itu ada, tapi saya juga nggak bisa mengklaim bahwa saya bisa nunjukin nih buktinya seperti ini, saya nggak bisa gitu. Karena mungkin pada saat ini kalaupun dulu ada katanya ya masih. Jadi kalaupun dulu ada, sekarang mungkin udah punah lah ya. Dan tapi punah, kalau punah itu kan berarti ada ya dulu ya. Ada. Jadi gini loh, sebenarnya dunia perdukunan itu ya, bukan dunia perdukunan lah. Kita skip dunia perdukunan. Intinya ilmu lah yang sering kita ceritain di kalangan masyarakat atau teman-teman. Kalau mereka datang ke seorang paranormal atau seorang dukun atau mungkin seorang yang sakti menurut mereka dengan tujuan yang banyak macam dan banyak ragamnya ya. Kayak dalam satu dukun mereka datang untuk berobat, untuk nyantet, untuk pelet, untuk penglaris, untuk segala macam itu datang dengan berbondong-bondong hanya datang ke satu dukun itu sendiri. Jadi kadang saya melihat yang seperti itu tuh kayak kalian tuh dibodoh-bodohin gitu. Karena sekalipun orang memiliki kemampuan lebih atau orang mempelajari, kalau untuk di zaman sekarang ini ya, ini nggak tahu kalau di zaman dulu, tapi kalau untuk zaman sekarang, faktanya itu gitu. Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan lebih tentang itu. Mereka tahu bagaimana caranya memikat perempuan, bahasanya ilmu pelet lah ya. Janda. Ya, ilmu pelet lah. Mereka ada yang khusus di bidang itu. Seperti patah tulang, ibu Ida Dayak, dia spesialis tulang kan. Kalau orang datang untuk minta pelet ke dia, nggak mungkin dia bilang aku bisa melet gitu. Karena ibu Ida Dayak juga nggak menerima tamu selain mereka yang sarafnya kejepit atau patah tulang atau apa gitu. Kalau itu masih masuk lah. Iya, maksud saya itu bidang dia, kelebihan yang dia punya itu khusus di patah tulang. Kayak tangannya bengkok atau udah lama nggak bisa dilurusin. Itu dia khusus di bidang saraf itu sendiri. Sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Ada mungkin mereka yang bisa kayak seperti
mengobati penyakit-penyakit atau sebagainya lah. Dan itu cocok nggak cocok juga, nggak semua orang dia bisa. Nah, jadi di saat ada seorang paranormal yang terkenal bahasanya, kalau kita dengar ceritanya di saat kita nanya nih ke teman, bro ada nggak ini dukun yang hebat lah, gue mencari pelaris nih, ya kan? Biasanya ditunjukin, oh di situ rame gini. Nah, mereka tuh datang dengan tujuan yang beda-beda. Sedangkan orang itu sendiri sebenarnya nggak sehebat itu gitu loh. Cuman mungkin ada satu kemampuan yang dia miliki dan itu manjur terhadap pasien sebelumnya gitu loh. Sehingga booming, terus orang berpersepsi bahwa ini orang ini sakti nih gitu loh. Ini orang ini hebat nih gitu. Jadi mereka datang karena pengen yang mungkin penglaris atau pasang susuk bahasanya biar auranya kebuka gitu kan. Sebenarnya dukun-dukun yang seperti itu kan dia bermain kata ya, seperti yang kita bicarain tadi. Dia mensugesti pasiennya atau memutar balik apa yang diceritakan sama pasiennya. Jadi bagaimana cara pasiennya ini supaya berpikir bahwa apa yang dia kasih seperti sampai yang bilang tadi, ini sesuatu yang harus kamu pegang atau harus kamu bawa. Dengan ini maka bosmu akan lebih segan, lebih memperhatikan, pokoknya punya aura yang lebih dahsyat lah. Sebenarnya itu kan nggak terjadi gitu loh. Dia kayak gitu hanya mensugesti si pasien supaya lebih percaya diri, supaya dia besoknya masuk kantor tuh merasa, oh aku udah bawa nih jimat dari si dukun gitu loh, ya kan? Terus pede jadi ini, karena sebenarnya semuanya itu berawal dari pede, dari percaya diri. Karena kalau kita udah percaya diri, kita bakal. Kalau di depan kamera kenapa beda ya? Kenapa kita jadi saling pro ya? ini kalau di belakang kamera tadi kita pro kontra tuh. Ya, gini. Ini jadi pro. Ya, benar. Karena gini, kadang kan kalau ngebahas tentang hal-hal yang seperti itu, ujungnya jadi suatu perdebatan, bukan sharing. Kalau antara kita, itu tadi yang kita bahas itu ya, itu hal yang lebih gimana ya, kayak by the way netizen ini senang perdebatan. Iya. Tapi memang ya netizen tuh lebih senang sama perdebatan. Tapi kalau kita ngebahas yang kayak gini ya kita harus kasih yang lebih ke jalur positif lah. Tidak perlu berdebat karena ya karena kalau kita debat ujung-ujungnya ya larinya ke situ doang gitu. Jalurnya sebenarnya satu, cuman kita kadang tuh kalau lagi debat itu ya sukanya kamu lewat sana, aku lewat sini, padahal tetap ke situ gitu. Iya kan? Kalau debat kan di situ. Tapi kalau sharing ini kayak ada perbedaan-perbedaan dari pendapat kita masing-masing yang sama-sama kita lurusin gitu. Kita cari jalan tengahnya. Jadi ada jalan kiri, ada jalan kanan, ada juga jalan tengah. Maksudnya kalau bisa bareng-bareng kita jalan tengah gitu. Itu bedanya. Jadi kalau menurut aku ya dunia-dunia gaib seperti itu memang ada, tapi bedanya itu dunia gaib yang dimaksudkan itu dalam Islam menurut saya ya secara pribadi, saya tidak pernah mendengar ini dari siapapun, tapi menurut saya secara pribadi lah, kalau dari Islam kan kayak Tuhan aja kan itu gaib ya seperti itulah intinya gaib yang seperti itu, seperti yang roh sendiri mungkin gaib ya roh jin kan, itu kan emang ada kan ya intinya itu kalau memang gaib. yang lain-lain kayak kalau gaib yang dimaksudkan seperti ilmu pengasih, ilmu pelet, itu sebenarnya aku nggak tahu sih, tapi sampai saat ini tuh aku kayak lebih nggak percaya aja. Karena jujur bapakku sendiri itu paranormal. Ya. Ini terkenal kan, cukup terkenal dulu kan? Terkenal, terkenal. Tapi dia itu sebenarnya pernah ini kan, apa dia katanya disambar petir, habis itu hidup lagi kan? Dilangkain sama muridnya. Nah itu terkadang yang tidak masuk akal itu yang begitu. Nah itu tuh memang beneran. Benar. Dia kesambar petir, habis itu dia mati katanya kan? Ya. Dilangkain sama muridnya. Hidup lagi. Nah terkadang yang kayak gitu yang iya.
Iya. Itu beneran. Nah, Pak. makanya kadang aku mau berpikir bahwa ilmu gaib ini tidak ada. Karena jujur, walaupun bapakku itu seakan-akan sakti seperti itu, tapi banyak rekayasanya daripada realnya. Kalau yang itu tadi Kalau yang itu tadi real, dia beneran punya keris juga tuh. disambar petir Iya. beneran. Dia Habis disambar itu, petir beneran, mm-mm. meninggal dong. Tapi dia punya muridnya di Jakarta. Memang sebelum muridnya pergi dari dia, katanya waktu itu emang udah ada perbincangan. Itu masih katanya kan? Bukan. Kalau dia pas mati itu real. Kesambar petir itu real. Mungkin dia kesambar petir. Habis itu mungkin kayak gimana ya? Koma kayak gitu. Iya, mungkin koma lah ya. Belum mati. Nah, Iya. itu mungkin kebetulan aja dilangkahin. Dia sadar, emang sudah sadar sebenarnya. Enggak, soalnya gini, aku juga nggak ngerti tentang ini. Cuman intinya gini, pada saat itu si murid memang Itu- ditelepon untuk datang ke Pekanbaru dari Jakarta. Pekanbaru. Iya, dari Jakarta disuruh datang ke Pekanbaru karena dia dengar katanya di telepon bapak meninggal katanya. Terus pesan bapak jangan dikubur dulu. Oh, udah Ya. dikabarin kayak Iya, gitu. jadi dia punya murid itu. Oh, berarti udah direncanain kalau gitu dia mati. Enggak, jadi gini. Pesan bapak jangan Makanya gini, sesakti-saktinya orang, walaupun katanya punya nyawa dua, ya kan, matinya itu bukan mati karena ibaratnya emang waktunya dia mati, tapi matinya itu lebih mungkin menurut aku mati karena alam gitu. Jadi kayak kesambar petir itu kan mati yang nggak wajar. Kalau dia mati sakit, aja, iya kalau kan? itu hujan. Enggak, maksud aku gini. Iya, Hujan petir. maksud aku gini, bukan nggak wajar seperti itu. Maksud aku kalau orang kesambar petir itu kan jarang terjadi lah, tergolong jarang terjadi lah ya. Biasanya dia lebih nyambar pohon, nyambar apa gitu kan. Kalaupun memang ada yang kesambar petir ya memang itu mungkin udah waktunya dia dan takdirnya dia seperti itu gitu. Tapi kalau kayak orang sakti ini tadi, kalau mati kesambar petir, ya alasannya gini loh. Kalau mungkin pada saat itu dia matinya karena sakit, yang pelan-pelan sakit terus mati, mungkin dilangkain sama muridnya dia nggak hidup lagi gitu, iya kan? Tapi memang mungkin kayak emang udah perjanjian dari sana itu matinya itu bukan karena mati waktunya gitu. Perjanjian dari mana tuh? Iya, perjanjian dari ini dia lah, dari Dia sama Tuhan. bukan, dia sama jinnya mungkin. Iya. Oh, ibaratnya dia udah nyerahin jiwanya sama Nah, jin benar. tersebut. Kayak film-film. Kalau menurut cerita dia sendiri terhadap muridnya atau ada kebocoran lah, mungkin dia sempat sesumbar atau cerita sama seseorang. Ini aku dengar dari seseorang itu sendiri, tapi gimana ya? Aku juga mau percaya, tapi nggak tahu lah, bingung juga kalau masalah itu. Jujur aku bingung. Jadi gini, kesaktian yang dia punya itu dia punya janji sama murid. enggak sama jin lah. Kalau bahasanya nih ya, mungkin dikeren-kerenin atau gimana aku nggak tahu. Cuman kata dia perjanjian antara dia dan Ratu Pantai Selatan katanya. Mati kita. Katanya. Katanya. Jadi dia mati itu kan ada biasanya katanya ada dua pilihan, mengorbankan keturunan atau diri dia sendiri. Jadi kalau ngorbanin keturunan itu setelah kematian dia harus nurunin ilmu dia terhadap salah satu anaknya. Walaupun anaknya nggak mau, dia akan dihantui dengan hal-hal gaib itu sendiri gitu. Anaknya tadi, keturunannya tadi. Jadi nggak tenang hidupnya. Atau dia pilih jiwanya itu menjadi budaknya si Ratu Pantai Selatan itu sendiri. Katanya. Jadi opsinya cuma dua itu. Mau jadi budaknya atau mengorbankan keturunannya selanjutnya. Kenapa gak keturunannya? Nah, makanya di situ Keturunannya kan banyak. iya, benar. Sebenarnya benar. Tapi di situ ada kebijakan yang dia ambil di situ. Yang mungkin ya sejahat-jahatnya dia menurut kami, tapi ada kebijakan yang dia nggak nurunin itu ke kita gitu. Jujur aku ini ceritanya jujur loh, bener ini, bro. Jadi
memang dia Oh ini beneran iya, serius nih. jujur ini. Bukan. Kalau soal ini jujur. Jadi memang menurut ceritanya itu memang kayak gitu. Jadi dia nggak ngorbanin kita, nggak ngorbanin anak-anaknya. Jadi memang jiwanya dia sendiri yang diambil sama ini jinnya. Kalau ngomong Kidul. Ratu Pantai Selatan, aku terlalu keren ngomongnya. Soalnya orang-orang yang sakti, yang merasa yang belaga sakti, dukun-dukun dan semacamnya, itu tuh selalu bawa-bawa Ratu Kidul. Dan berdasarkan fakta juga Ratu Kidul tuh ada apa enggak? Nah, di sini ini kayaknya yang harus kita perdebatin ya. Ini bisa jadi Ratu Kidul tuh cuman sekedar tameng, gelar, tapi bukan gelar untuk makhluk. Apa ya? Gelar kayak Ratu Kidul. Apa kayak gimana? Pokoknya bukan jin yang seperti yang dimaksud. Bisa jadi itu tuh cuman apa ya? Sebutan aja orang-orang segitu, karena dia berterima kasih sama laut ya, laut, dan mereka menamakannya mungkin dia bukan sosok ratu, mungkin itu maksud kamu gitu. Karena itu kan dia mungkin kan mereka tuh kan awalnya tuh untuk mengucapkan terima kasih kepada bumi, ibarat itu kan. Nah, tapi mereka butuh sebutan nama. Ya, kalau untuk urusan kalau di ini kan raja. Kalau di laut itu ratu. Karena laut itu kan cantik. Kayak gitu bisa jadi ya. Kalau untuk itu nggak paham lah ya. Cuman aku kayak nggak setuju aja sih kalau ngomong. Intinya mereka jin lah, bukan makhluk. Bukan makhluk ini. Intinya goib lah. Nah, soalnya jadi yang harus kalau di Cina itu Dewi Kuan Yin namanya. Ya. Jadi Indonesia Ratu Kidul ada nama-namanya tersendiri. Bisa jadi itu tuh satu orang tapi beda sebutan aja. Dan bukan itu satu orang sih. Dan itu bisa jadi bukan jin, tapi emang dulu pernah manusia dan dia tuh punya kecerdasan yang gimana, yang ataupun kebijaksanaan, ataupun punya apa ya, kepemimpinan, memimpin suatu apa gitu kan, dan namanya tuh orang yang berpengaruh lah pada masa hidupnya. Berpengaruh, bisa jadi kayak gitu. Karena kan dulu tuh kan belum ada yang namanya Indonesia, belum ada yang namanya ini, Amerika, belum ada yang namanya itu kan, masih itu. Nah mungkin namanya dari situ. Ya seperti bisa jadi. Ratu Kidul sendiri kan dibilang Ratu Kidul itu kan maksudnya Laut Kidul, Ratu Laut Kidul, atau Ratu Laut Selatan, Ratu Laut Kidul. Kayak kan? Ini kan Ibu Pertiwi. Ya kayak seperti gitu, itu lah. Berarti itu statement lah, ungkapan untuk mereka gitu loh. Karena mungkin jinnya sendiri nggak punya nama aslinya gitu kan. Dan bisa jadi kan jin ini kan kita sepakat memang ada kan. Dan itu tuh apa ya, jin aja yang seolah-olah beranggapan dia ada. Ratu Kidul tuh sih saya. Banyak yang ngaku-ngaku jadi Ratu Kidul. Nah tapi di sini ada yang pengen, kadang bingung ya, bingung. Ini aku juga bingungnya nih, sebenarnya aku sendiri nggak percaya, tapi bingungnya ini ya ada gitu. Apanya yang ada? Ya itu, jadi kayak dibilang nggak ada ya ada, dibilang ada ya nggak ada gitu. Aku juga nggak terlalu percaya. Ratu Kidul? Bukan, tentang suatu keilmuan lah, ilmu-ilmu yang kita bahas tadi. Kembali ke ilmu. Jadi kalau kita bilang ilmu itu nggak ada, tapi ya. Tapi sebelum ke situ yang itu tadi tuh. Bapak tadi, bapak mati tadi ya. Bapak mati tadi di samar petir kan, lalu dilangkain sama muridnya. Kalau itu jujur aku ceritanya seperti ini, Rul. Jadi pada saat dia meninggal, memang kita dapat kabar bahwa bapak itu meninggal pada saat itu. Tapi karena pada zaman itu kan saya ikut ibu ya. Kita berlima itu ikut ibu dan tergolong nggak mampu lah. Jadi mau ngongkos atau telepon-teleponan, zaman telepon pun nggak ada, kita cuma dengar kabar waktu itu. Jadi menurut kabar dan saudara-saudara yang sana bercerita itu, muridnya yang di Jakarta itu ditelepon lah sama salah satu istrinya untuk datang ke sana. Karena sebelum muridnya ini pindah ke Jakarta pun, tadi batas udah dititipin pesan bahwa kalau suatu hari aku mati, langkain aku. Yang dipesan tadi ya, kita berhenti tadi. Iya. Jadi kalau suatu hari aku mati, datang
kamu langkain aku. Suatu hari Ya, nanti. dan itu udah dititipin juga pesannya ke Beberapa- istri-istrinya untuk tidak langsung ibaratnya menguburkan sebelum muridnya datang. Nah, Oh memang ini. ya, Oh iya. jadi pas muridnya datang dilangkain dia hidup lagi, dan di situ kalau dengar ceritanya saat ini itu yang nyawanya 2 itu malah muridnya sekarang. Oh, diambil dia ibaratnya. Ya. Nah, itu nggak tahu ceritanya itu bagaimana, aku juga nggak terlalu ya nggak terlalu memahami dan mau percaya juga, tapi ya itu terjadi gitu kan. Fakta. Ya fakta. Real. Tapi kalau untuk muridnya sampai saat ini belum kedengeran sih dia mati gitu ya. Belum ada yang langkain karena dia juga nggak punya murid kayaknya. Jadi nggak ada penerus. Jadi kalau dia mati nggak tahu siapa yang mau ngelangkain. Mungkin syaratnya itu tadi harus punya murid kali. Jadi mungkin si muridnya ini tadi karena sampai saat ini dia nggak punya murid, jadi nggak berlaku mungkin ya. Bisa jadi. Nggak tahu juga lah bagaimana ceritanya. Nah, jadi untuk tentang keilmuan ini tadi, ya memang ada Rul. Jadi gini, memang ada beberapa orang sakti yang bukan mereka didapat dari berguru, sama didapat dari berguru itu beda. Yang memang kelebihan atau memang dia betapa mencari. Mencari itu kan beda. Kalau kelebihan itu biasanya kayak ya itu tadi orang yang bisa melihat kayak indigo lah. Nah, indigo. Ya, itu kan kalau indigo itu kan bahasanya dia bisa melihat sesuatu tanpa harus dibuka-buka dulu. Memang udah dari lahir dia emang bisa punya keahlian itu gitu. Kalau kayak kita kan orang awam gini kan biasanya ada yang, tapi sampai saat ini pun aku sempat coba sih Rul, kayak pengen kerasukan atau apa gitu kan, pengen dimasuk-masukin, nggak bisa loh. Nggak pernah. Atau mungkin bukain dong mata batinku gitu loh kan, kadang ada tuh yang di TV-TV atau di YouTube, di apa gitu, dibuka mata batinnya terus bisa ngelihat yang aneh-aneh atau makhluk-makhluk ini. Tapi aku pengen kayak gitu malah nggak bisa. Indigo tuh percaya sama indigo? Dibilang percaya, Chris apa Iwit nih? terserah. Iwit itu panggilan aku waktu kecil. Pokoknya kalau teman-teman yang kenal aku dari kecil panggilannya Iwit, tapi kalau yang setelah aku berumah tangga itu Chris rata. Jadi bebas karena memang namaku semua kan. Iya. Nah, jadi kalau untuk indigo aku dibilang percaya, enggak juga sih. Enggak juga. Cuman kan yang di sini yang kita bahas ilmu kelebihan tadi, iya, sama yang dia sengaja mencari. Oh iya. Jadi kayak kalau yang kelebihan itu kayak dia dari kecilnya mungkin bisa nyembuhin orang sakit tanpa ibaratnya. Tapi yang memang real bisa nyembuhin orang sakit itu dia nggak bisa buat yang lain-lain loh biasanya gitu. Tapi terkadang masyarakatnya ini sendiri yang datang ke dia karena merasa bahwa dia ini sakti, seperti yang kita obrolin tadi. Padahal dia memang punya kelebihan, tapi menyembuhkan suatu penyakit, bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Bisa jadi itu tuh bukan kelebihan. Orang-orang aja yang melebihkan. Nah, jadi kan timbul mindset dari masyarakat yang di situ, kepercayaan yang lebih sama orang ini karena dia sudah dilebih-lebihkan tadi ya. Nah, itu bisa jadi karena yang kayak tadi, persepsi tadi mainnya. Nah, kalau misal ini medianya itu batu dicelupin air. Nah, orang yang percaya sama itu, sama si dia, sama si batu ini, itu sembuh bisa jadi karena persepsinya sama mindsetnya udah kebentuk duluan, udah habis itu percaya dirinya dengan batu ini sudah timbul, dan sembuhnya itu sebetulnya bukan karena batu, tapi karena kepercayaan dirinya. Karena kepercayaan diri itu maksudnya kepercayaan diri kalau dia tuh sehat, mindsetnya udah kebentuk dan mempercayai kata-kata ini dari persepsi yang dia dapatin, jadi dia lebih percaya juga. Paham nggak? Enggak sih, kurang paham.
Jadi mainnya tuh di persepsi. Dia udah yakin banget dengan, kan keyakin, kita kan percaya semua. Iya, ngerti maksudnya. Ngerti. Kita kan gimana? Kita kalau yakin sembuh, itu bisa jadi sembuh. Nah, keyakinan mereka tuh naik. Ini gini, Karena- apa yang Mm-mm. kamu sampaikan ini tuh sebenarnya sama seperti gini loh, Rul. Sama seperti gini. Di saat kamu datang ke dukun, dukun selalu bilang gini, kamu harus yakin. Nah, iya. Kalau nggak yakin kamu pulang, gitu loh. Iya kan? Makanya di setiap orang yang udah datang ke dukun terus dia bayar, yakin nggak yakin dia harus yakin gitu loh. Nah, iya. Karena dengan keyakinan dia itu dia percaya apa yang dikasih dukun ini tadi bermanfaat, bisa gitu loh. Ada isinya bahasanya gitu kan. Ya itu. Kuncinya berarti di situ kan, Ya, di keyakinan. di keyakinan. Makanya Aku berdasarkan perasaan ya makanya kembali lagi aku berdasarkan perasaan kamu. makanya kembali lagi endingnya dukun ini gini. Karena ada dukun yang curang, ada juga dukun yang kadang-kadang sedikit takut-takut sama dosa. Nah, kalau dukun yang curang ini gini, kamu minta kembaliin suami kamu nih yang selingkuh atau lari dengan perempuan lain gitu kan bahasanya. Jadi aku datang nih, Bah, tolong buat suamiku balik lagi sama aku. Dia kabur sama perempuan lain begini. Oh, ada fotonya? Ada, Bah. Dikasihlah fotonya. Padahal dukunnya nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dikasihlah apa ramuan apa gitu. Atau mungkin garam, atau mungkin apa nanti suruh taburin, atau mungkin macem-macem lah pokoknya metode. Jadi dukunnya bilang kayak gini pasti. Nanti kalau belum ada perubahan, kesini lagi. Belum ada perubahan. Ya, kalau belum ada perubahan, kamu datang ke sini lagi. Tapi syaratnya kamu harus yakin. Ya, pasti harus yakin. Ya, Karena kalau dia nggak yakin, nanti belum ada perubahan, dia nggak datang lagi. Sebenarnya kalau misalnya kayak dokter-dokter tuh memanfaatkan ilmu keyakinan, itu bisa digunakan juga di ilmu ini. Nah, itu tadi belum, makanya di situ tadi sebenarnya belum selesai kan. Itu kalau dokter yang dukun yang curang. Nanti minggu depan kamu kesini lagi. Itu curang tuh dia. Berharap nanti minggu depan dia kesini lagi, amplop lagi dong. Ya kan. Tapi kalau dukun yang masih takut-takut nih, agak takut-takut, dia endingnya gini. Ini kamu taburin atau mungkin kamu iniin atau taruh di bawah bantal atau apalah sebagainya gitu. Tapi jangan lupa doa. Berdoa sama yang puasa, minta sama yang puasa. Itu kalau yang dia nggak terlalu serakah lah. Intinya orang datang ya, sekali datang, ibaratnya kalau dia sekali datang nih, ya dia endingnya pasti nyuruhnya jangan lupa doa gitu loh, rajin sholat gitu. Dia nggak berharap pasien itu datang lagi, karena dia juga sebenarnya takut gitu loh sama dosa gitu loh. Cuman ya berhubung pasien ini udah datang kan, nggak dilayani nanti kelihatan dia nggak bisa gitu kan. Ya mau nggak mau kayak gitu, tapi endingnya tetap dia nyuruh sebenarnya kebaikan jalurnya. Jadi kamu minta juga sama Allah gitu, rajin sholatnya, rajin ininya gitu. Itu kalau yang benar tuh, bukan benar ya, itu tetap nggak benar tapi nggak serakah gitu loh, maksudnya nggak curang. Ya kalau yang curang ya kayak gitu, nanti kalau belum ini datang lagi, belum nih seminggu, 2 minggu belum, 3 minggu datang lagi dia. Gitu juga ngomongnya. Nah nih kasih ini, nanti kalau masih belum ada perubahan sini lagi, kayak gitu terus sampai nanti suatu hari sampai uangnya habis. Bukan uangnya habis, emang dasar suaminya udah bosan sama simpanannya. Nah sampai nanti waktunya itu perubahan yang dilakukan, perubahan yang terjadi pada saat itu bukan efek dari dukun itu sebenarnya. Efek dari kepercayaan diri. Efek dari si suami tadi. itu tadi mungkin udah mulai bosan sama yang selingkuhan, udah sedikit menjauh, ya kan? Iya. Nah, jadi setelah pisah nih dia sama selingkuhannya, balik dong.
Walaupun di situ masih ada perang dingin antara suami istri yang sah tadi, tapi kan itu kemauan istrinya untuk suaminya balik lagi. Jadi istrinya terima aja, dan si laki-laki ya enak aja dong masuk lagi gitu loh. Buang yang ini, masuk lagi lah ke rumah yang tua gitu kan. Nah, nanti suatu hari namanya itu tabiat, emang udah kelakuan si suami kayak gitu, dia ngulang lagi tuh punya selingkuhan lagi. Paham bener ya tentang kayak gitu. Bukan paham, tapi ini pengalaman dan ceritanya tuh memang seperti bukan itu. pengalaman pribadi. Bukan. Aku nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Cuman iya kan, aku kan ibaratnya udah banyak lah kenal tuh, bukan ya, tapi lebih banyak denger. Aku menyaring, mendengarkan apa yang orang ceritakan, dan di saat orang menceritakan itu, aku tidak menjadi orang yang sok tahu. Aku orang itu pengen tahu loh. Jadi di saat orang bercerita, bukan dibilang kepo tuh enggak, cuman pengen tahu tuh kalau kepo itu kan beda loh. Beda kalau kepo itu tuh harus tahu banget gitu loh. Pengen tahu banget gitu kan. Tapi kalau kita pengen tahu itu kita mempelajari sesuatu gitu loh. Itu pengen tahu. Kalau kepo itu bukan pelajaran yang kita pengen tahu, tapi gosip tetangga tuh kita pengen tahu gitu. Sama aja. Enggak, beda. Enggak ada yang kita bisa dapat dari kita dengerin gosip tetangga tuh, nggak ada pelajaran yang kita dapat. Kalau kepo tuh kan apa ya, bahasa gaulnya artinya itu, ya mau tahu. Ya, pengen tahu. Bahasa Indonesianya mau tahu, Rul. Iya kan? Tapi mau cari tahu gitu. Mau cari tahunya itu hal yang nggak penting. Nah, itu kepo tuh. Enggak juga. Ya, kalau menurut aku kepo tuh ya kayak gitu. Kepo tuh hanya bahasa ininya aja. Iya, bahasa gaul yang aja. Gini loh, bahasa kepo itu kan gaul ya, bahasa sekarang ya. Tapi kalau kita ngomong, keponya itu kan sama negatif kan? Enggak juga. Itu kan saya kan sering juga kepoin tentang ini, kepoin tentang perdukunan, kepoin tentang ini apa, robot Cina itu yang kan bahasanya kita kepoin. Mengucapkan pada diri kita sendiri. Enggak, kepoin lah, beda kan kalau orang yang guys kita kepoin yuk ini apa tentang sejarah ini, kapan kita cari tahu. Itu tuh cuman ini aja sih kalau menurut ini. Ya terserah lah apapun persepsinya. Intinya kalau menurut aku kepo sama ingin tahu itu beda. Kalau bisa jadi orang-orang yang ngomongin kepo sama lu ini guys, ini obrolan ini sebenarnya nggak tahu ada maknanya apa enggak ya. Cuman intinya ya dengerin aja lah. Ada yang bisa diambil dan ada yang cuman omong kosong doang lah. Jadi nggak usah terlalu fokus. Yang bermanfaat bisa diambil, yang nggak bermanfaat ini ya namanya obrolan ngawur ini. Ya kalau menurut aku kayak gitu sih, kepo yang bahasa kasarnya itu menurut aku kepo tentang hal yang mungkin nggak ada ininya. Wah kepo nih gitu kan. Itu untuk hal-hal yang negatif, yang sering terlontar tuh hal-hal yang negatif. Maksud dari kepo. Ya. Tanya sama AI. Coba. Kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu kaipa, yang berarti suka ikut campur urusan orang lain. Beda kan? Atau terlalu ingin tahu. Oh, beda. Iya. Terlalu ingin tahu, benar. Ingin cari tahu. Ada lanjutannya. Tapi di Indonesia arti kepo berkembang jadi lebih umum dan santai. Biasanya digunakan untuk menyebut seseorang yang terlalu penasaran atau ingin tahu banget tentang sesuatu. Suka nanya-nanya terus, kepoin media sosial orang lain. Iya kan? Bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau kita ingin tahu berlebihan gitu. Sedangkan bahasa ingin tahu itu aku nih orangnya ingin tahuan loh gitu. Beda kan? Ingin tahuan itu maksudnya tentang sesuatu yang mungkin menurut aku bisa diambil ilmunya, atau ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Itu aku pengen tahu. Kayak mabok nih. Ini aku sendiri yang ngalamin. Mabok nih, gimana sih orang mabok tuh gimana sih? Aku pengen tahu. Nah, gitu kan.
Gimana sih aku pengen tahu gitu. Jadi aku tes nih mabuk sampai aku nggak bisa bangun. Pernah kan? Itu kamu saksinya sendiri tuh. Pernah aku mabuk sampai nggak bisa bangun. Ya itu karena aku pengen tahu rasanya mabuk itu seperti apa. Penasaran. Iya. Oh iya. Jadi aku pengen tahu mabuk itu seperti apa. Jadi ada pelajaran di situ yang aku dapat. Beda kalau kepo beda kan. Ya udah dijawab lah sama ya tadi beda. Oke, fix ya, beda ya. Nah, beda. Nah, lanjut ke tadi apa tuh? Ya jadi aku pengen tahu terus jadi mana tadi? Nyaur obrolan. Iya ya santai aja lah. Emang obrolannya kan emang obrolan ngawur. Lanjut. Jadi kalau nah kan jadi lupa aku tadi apa yang mau aku bahas tadi. Sama ini apa? Bokap saya Wid. Itu dia kan bukan dukun kan. Tapi kan ada orang-orang entah itu tahu dari mana, mungkin ada yang ngabarin kan, karena dia kan juga dulu kan main-main ilmu-ilmu ya kayak gitu kan. Nah jadi ada orang kesurupan katanya kan, sering kesurupan katanya, kena santet, kena itu, kena ini. Nah diantarin sama ketemu bokap. Nah jadi bokap tuh cuman ngasih apa ya, cuman ngasih perinan ini, kopian surat-surat. Nah disuruh dicelupin di air. Nah, habis itu diminum. Dan setelah itu dikasih uang tuh bokap. Dan berhasil. Cuman kayak gitu, cuman apa ya, perinan ayen-ayen apa tuh dimasukkan ke air, dikasih, berhasil katanya. Ya itu salah satu ini Rul. Menurut aku salah satu hal ya. Salah satu hal itu sesudah itu tuh saya ketawain bokap. Tapi berhasil kan? Emang berhasil, tapi kan ngawur itu. Nah, jadi gini. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu aku percaya. Dapat uang 100.000, kopi sama gula, sama rokok 2 bungkus. Jadi kalau untuk hal-hal yang seperti itu, jujur aku adalah percayanya ya tentang kesurupan yang memang tidak disengaja loh, bukan kesurupan yang disengaja ya, yang memang tiba-tiba dia kesurupan atau apa gitu. Karena terkadang ada juga bawaan itu bukan karena dia dirasuki atau apa, tapi karena beban yang sedang ada di pikirannya kadang terlalu berat atau apa. Nah itu apa mungkin itu kan sudah ada penjelasan itu kan. Nah, kenapa bisa seperti yang Bapak kau lakukan tadi? Kalau menurut aku karena dia tuh tahu caranya. Memang ada ayat-ayat Allah yang memang bisa untuk menetralisir hal-hal seperti itu ada. Tapi metodenya itu enggak kayak gitu, Win. Surat di print, di copy, habis itu dimasukin ke air, itu kan kocak. Iya mungkin. Ini sama aja sama waktu saya KKN dulu. Tapi saya kan hilang. Ya. Oh kalau itu kamu belum cerita, aku udah tahu itu. Yang HP kamu hilang, kamu belum cerita tapi aku udah tahu metodenya. Tapi beda sama yang ini Rul. Walaupun kamu belum cerita itu ya, aku udah tahu metodenya. Ya, sama aja. Enggak, beda. Persepsi juga, Win. Main di mindset. Beda. Karena yang sembuh itu si korban loh Rul. Yang kesurupan. Iya, metodenya hampir sama juga. Itu apa ya? Mindsetnya berubah karena percaya sama minuman itu, jadi dia meyakini minuman itu dan mindsetnya tuh kalau yang ngobatin dia satu. Iya. Kalau yang ngobatin dia satu. Kalau yang ngobatin dia 2 orang atau 3 orang gimana? Tapi dia kan berterima kasihnya kepada siapa? Iya, setelah dia sembuh. Iya. Ya iya, wajar lah dia berterima kasihnya sama bapak kamu. Orang dia sembuhnya sama bapak kamu. Nah itu. Lah iya, kalau dia diobati oleh 1 atau 2 orang, 2 atau 3 orang, terus yang 2 ini nggak mempan, yang 1 yang nomor 3 ini berhasil mempan, terus kenapa mindset dia tuh harus percaya sama yang ketiga gitu? Nah, itu dia melihat orangnya. Mungkin ada beberapa orang yang di saat mengerjakannya atau
melakukannya dalam keadaan tidak suci kah atau apa, karena syarat-syarat tertentu lah Tuhan juga memberikan cara untuk mengusir, atau adalah tertulis di Al-Quran, walaupun aku nggak tahu banyak tentang Al-Quran, tapi aku percaya itu bisa gitu. Tapi metodenya nggak gitu. Iya, berbagai metode, Rul. Enggak, logika aja lah. Masa tulisan ayat-ayat dimasukin ke air, kalau dibaca-bacain itu masih inilah ya, masih bisa lah mungkin ya. Kalau itu ya gimana? Itu fotokopi yang dimasukkan ke air itu kan enggak. Ya mungkin tepat. Itu kan kocak. Mungkin tepat ininya, tepat ayatnya mungkin. Lafaznya itu tepat mungkin. Lafaz yang dikopikan saya itu percaya. Mainnya tuh di ranah mindsetnya udah udah. Ya oke lah, kita karena skip dia tentang itu. Yakin itu sama yang kayak saya KKN itu kan. Saya cuman kalau suruh KKN itu semua disuruh minum, nanti siapa yang gemeteran atau siapa yang nggak mau minum gitu kan. Dia minum juga terpaksa, karena kalau nggak minum ya. Dia tapi akhirnya dia ngaku. tertuduh, dan akhirnya dia ngaku, tapi ngakunya setelah 2 hari. Karena dia takut dihantui dengan rasa itu tadi, karena dia percaya. Dan yang saya pelajarin juga, dia juga lihat orangnya. Karena image saya dulu kan waktu masih KKN itu kan ngenalin sama mereka tuh pernah ikut persilat-silatan tenaga dalam kayak gitu, main dukun-dukunan. Jadi udah tertanam mindset gaib-gaiban duluan dia, makanya dia percaya. Dan saya juga punya kayak sabu ini ya. Nah, mereka pikir itu sabu yang sabu guru kayak gitu. Padahal bukan, itu ya player biasa untuk ikat kepala. Iya. Tapi karena kamu percaya pada saat itu, dia yang percaya. Oh, dia yang percaya. Iya. Kalau saya tuh udah dari awal memang mau mainin ininya, mindsetnya, pikirannya. Ya. Ini kita stop dulu, kita buka topik baru yuk. Iya, lanjut. Video yang kedua. Terserah mau dilanjut atau gimana. Cuman intinya gini, aku pengen ngebahas tentang kepercayaan kamu tentang suatu agama. Maaf nih, kita ngebahas ya. Kita ngebahas agama nih, tapi maksud aku gini. Ini enggak usah dipotong, nanti terserah mau di mana yang mau ngebahas agama. Tentang agama. Menurut kamu itu agama itu seperti apa sih? Tujuannya, atau mungkin iklan guys.